Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Gan, bahas tentang perselingkuhan dong. Waduh. Nah, teman-teman, ini ada yang komen ke saya, tanya diminta bahas ya tim ngopi-ngopi, bahas tentang perselingkuhan. Ini agak riskan ini ya, karena naudzubillah lah ya, semoga kita dijaga dari perselingkuhan. Dan tanpa niatan untuk menghakimi, tidak ada intensi untuk menghakimi atau apapun, kita jadikan ini sebagai sharing aja ya. Teman-teman, kalau kita bicara selingkuh itu siapa gitu juga yang mau diselingkuhi ya, atau bahkan siapa juga orang yang mau selingkuh gitu kan. Kadang kita menganggap selingkuh itu sebagai musibah begitu kan, sebagai musibah, atau banyak orang yang merasa bahwa selingkuh itu adalah hal-hal yang tidak terkendali gitu. Jadi ya kadang kita di pagi hari tidak ada niatan selingkuh dan lain sebagainya, ada event, ada apa di siang hari, dan membuat kita hampir terjerumus gitu kan, mulai masuk pada ranah-ranah itu. Jadi mungkin kita lebih sederhanakan aja ya. Sebenarnya setelah kita diskusikan dengan tim ngopi-ngopi itu, apa sih yang ada di pikiran orang sehingga selingkuh ya? Ada beberapa hal sih teman-teman. Mungkin kita bahas potensi-potensi untuk ke sana ya teman-teman ya. Potensi-potensi yang membuat kita itu bisa terjerumus gitu atau masuk pada perselingkuhan itu. Pertama, kalau saya lihat itu memang ada beberapa kejadian perselingkuhan itu karena karakter. Biasanya ada cowok atau cewek juga ya. Ini berlaku sama ya. Tidak harus cowok, tidak harus cewek. Yang dia itu punya kebiasaan memang explore gitu ya bahasanya ya. Jadi dia merasa bahwa menaklukkan satu cewek terus mendapatkan cewek yang lainnya dalam waktu dia masih punya hubungan dengan itu suatu hal yang menantang buat dia. Kayak suatu yang menarik untuk dia lakukan. Akhirnya mungkin karena dia melakukan mulai dari muda, dari pacaran mungkin sudah biasa menduakan kayak gitu. Hanya sampai nikah pun kejadian misalkan, dan orang seperti ini akan menganggap bahwa perselingkuhan itu biasa begitu dan akan cenderung seperti itu. Nah, sedangkan penyebab karakter itu sendiri kalau kita dalami, penyebab orang yang masih explore kayak gitu, itu orang yang kalau bahasa anak muda itu liar begitu kan. Berhubungan dengan orang ini sangat liar, artinya tidak bisa dikendalikan, tidak pernah bisa mau merasa cukup dengan satu hubungan. Sebenarnya orang seperti ini tuh biasanya karena dari kecil orang ini kurang dihargai begitu ya, merasa bahwa dirinya itu kurang dihargai, tidak pernah mendapatkan kepuasan secara emosional, tidak pernah merasakan kecukupan mungkin mulai dari keluarga atau lingkungannya, sehingga dia harus mencari pembuktian. Karena biasanya orang seperti ini puas ketika dia menceritakan kepada orang lain tentang kiprahnya ya dalam hal eksplorasi dalam berhubungan ya. Jadi biasanya orang seperti ini akan merasa puas begitu, akan merasa mendapatkan apresiasi, penghargaan yang membuat dia senang ketika dia dibilang kan penakluk begitu dan lain sebagainya ya. Itu karakter yang sudah dari kecil kayaknya agak sulit kalau sudah ini, karena ini bergantung pada kebiasaan masing-masing ya di keluarga, di lingkungan. Makanya itu menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan penghargaan, itu sangat penting secara emosional ya. Kadang kita kalau tidak mendapatkan itu di keluarga, kita akan mencari terus itu gimana caranya untuk ini. Haus ya, emosi kita itu haus akan penghargaan, akan pujian begitu. Yang kedua, menurut tim ngopi-ngopi itu salah satu faktor yang paling besar ya untuk kita bisa masuk pada dunia perselingkuhan itu adalah self control ya, atau kendali diri. Semua orang punya potensi selingkuh dalam artian karena kita punya ketertarikan. Kita tertarik dengan pasangan kita itu karena apa? Kita tertarik dengan orang lain yang mungkin karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kecerdasannya, karena semangatnya, mungkin karena kerja kerasnya. Banyak hal yang membuat kita tertarik untuk menjalin hubungan begitu. Tapi sampai akhirnya menjadi selingkuh itu pasti karena faktor kendali diri ya. Karena kita tahu bahwa selingkuh ini kan adalah image yang negatif. Tanpa kita
menghakimi orang yang pernah selingkuh atau sedang mengalami sekarang. Kita hanya membahas untuk sharing, barangkali bisa dijadikan evaluasi begitu kan. Tanpa kita menghakimi, semua orang itu punya potensi untuk selingkuh. Hanya saja ada beberapa orang yang masih bisa menjaga hubungannya dengan baik dengan satu orang. Itu adalah orang yang punya kendali yang baik terhadap emosinya, karena selingkuh itu kan emosi teman-teman. Karena kita tidak relevan ya, saya sangat tidak sepakat. Ada beberapa waktu yang lalu itu berita suaminya selingkuh, terus katanya dia bosen dengan punya istrinya, mungkin lah bahasanya itu punya istrinya rasa apa, ini yang selingkuhannya rasa apa. Itu bullshit ya. Kalau kau itu sudah bosan, kau tuh rasa vanilla, sementara dia ini ada manggo-manggonya. Itu tidak benar menurut saya. Menurut saya itu sama aja, apalagi as a human ya, sebagai seorang manusia. Artinya ada rasa sedih, ada rasa senang, ada di masa-masa terbaik, ada di masa-masa terburuk. Semua, bahkan orang yang kita idolakan banget sekarang, itu as human tuh sama aja. Jadi tidak ada bahasanya itu perbedaan rasa, perbedaan apa, tidak ada. Atau ada lagi orang yang bilang itu sensasinya beda. Sekarang kita bedah ya, sensasi itu apa yang dimaksud sensasi itu? Sensasi itu biasanya terjadi kan begini ya, ada orang yang menurut kita itu value-nya lebih daripada kita mungkin, atau daripada pasangan kita, dan kita merasa tertantang untuk melakukan itu, dan entah kenapa ada di satu kondisi di mana kita bisa melakukan itu gitu, ada respon yang positif begitu dari orang yang menurut kita karena value-nya bagus, value-nya tinggi, kita kejar itu, ada respon, akhirnya terjadilah itu. Tapi sekali lagi kan kita berbicara kepada self control ya, kepada kendali diri. Apalagi tadi ketika kita bisa melihat manusia sebagai manusia. Terkadang teman-teman, ini masuk pada pembahasan selanjutnya ya, yaitu faktor selanjutnya adalah comparing ya. Memang dari awal membandingkan ini agak sulit ya teman-teman. Membanding-bandingkan ini menjadi sudah penyakit dari awal, baik dari diri sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain. Jadi kebiasaan membandingkan sendiri itu sudah penyakit ya. Karena apa? Membanding-bandingkan manusia itu tidak pernah bisa dibenarkan, karena begitu kompleksnya manusia, tidak pernah apple to apple gitu kan. Karena manusia itu bukan sekedar lebih ganteng atau lebih jelek, lebih cantik atau lebih jelek, lebih kaya atau lebih miskin, tidak seperti itu. Kompleks sekali, sangat kompleks. Ketika kita bicara manusia, apalagi pasangan kita, itu sangat kompleks. Makanya kalau kita menghargai pasangan kita sebagai manusia, jangan pernah membanding-bandingkan. Selain itu, karena memang tidak ada pembenaran untuk perbandingan ini. Kenapa? Karena pembandingan tentang manusia itu akan selalu subjektif teman-teman. Karena tidak pernah bisa objektif. Gak bisa kita membandingkan orang yang kaya dengan orang miskin gitu selesai gitu. Jadi orang ini lebih buruk, orang ini lebih baik gitu. Tidak bisa, terlalu kompleks. Mungkin dia lebih kaya tapi pelit, dia miskin tapi sederhana, dia kaya tapi lebih jelek, dia miskin tapi ganteng atau cantik, dan lain sebagainya. Kompleks, dan itu ada pada satu orang begitu. Jadi ketika kita membandingkan diri kita atau pasangan kita dengan orang lain dan menganggap bahwa pasangan kita tidak lebih baik dari orang lain atau orang lain lebih baik dari pasangan kita, itu sebenarnya tidak benar. Itu subjektif kita aja ya teman-teman. Jadi selain tadi adalah self control yang harus dikuatkan, karena sebagaimanapun terjadi sensasi yang dimaksud, sensasi itu bukan sensasi seksual, karena sensasi seksual itu sama aja. Saya banyak sekali bertanya kepada teman-teman saya yang mungkin dulu pernah sering kali gonta-ganti pasangan, explore ini, atau ada berapa kali yang sudah nikah tapi pernah mengalami ini, tuh sensasi seksual itu sama aja. Yang ada itu sensasi dalam proses mendapatkannya ya. Dan ya kita kan seyogyanya sudah bisa membunuh monster itu sebelum monster itu besar gitu kan. Ketika ada potensi-potensi masuk ke sana, kita harus bisa ini dengan pengendalian diri tadi itu. Nah, selanjutnya itu biasanya potensi-potensi yang bisa membuka arah perselingkuhan adalah menggoda ya. Ketika kita sudah punya pasangan, baik cowok atau cewek, biasanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, terus mungkin kita ngasih godaan-godaan kecil mungkin, dan barangkali itu bakalan dapat respon tertentu, misalkan bahkan yang di luar kita bayangkan, itu bisa membuka pada potensi itu. Jadi kalau teman-teman sudah masuk pada komitmen, pada hubungan yang berkomitmen, apalagi dalam konteks menikah ya, maka dijaga mungkin itu, dikurangi mungkin kebiasaan menggoda dari kecil, menggoda-goda atau apa, itu mungkin mulai dikurangi, kalau bisa dihapus begitu kan. Karena memang selain itu membuka potensi pada perselingkuhan, sebenarnya itu sensitif loh teman-teman terhadap pasangan kita. Kalau kita tahu masih suka menggoda kayak gitu tuh, biasanya tanpa selingkuh pun, meskipun pasangan kita tahu kita agak bakalan selingkuh pun, itu kadang membuat
itu sensitif begitu kan. Jadi ya dikurangi ya, karena kan kita tidak pernah tahu ya, sekali lagi bahkan beberapa orang menganggap itu musibah ya, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, terjadi aja dan bisa terjadi ke siapa aja. Tapi sejauh bisa kita pelajari, minimal kita bisa ini ya, potensi-potensinya ya, kita bisa kenali potensi-potensinya sehingga bisa kita cegah ya dari awal ya. Selanjutnya memang saya melihat ya, kalau saya melihat sebagai manusia, sekali lagi kan kita harus bisa menghargai pasangan kita itu sebagai pasangan kita, lebih daripada itu sebagai manusia ya. Salah satu potensi yang bisa menghanyutkan kita pada perselingkuhan itu adalah kurang bersyukur ya. Makanya kebiasaan bersyukur tuh memang sangat positif banget. Itu tidak hanya bisa menjadikan kita jauh lebih baik, memberikan kita kebahagiaan yang lebih begitu. Karena ketika kita sudah bersyukur, sebenarnya kebiasaan tadi comparing ya, membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain atau bahkan diri kita dengan orang lain, itu bisa dikurangi dengan bersyukur. Ketika kita bersyukur, misalkan kita bisa mengingat proses-proses pasangan kita menerima kita begitu sebagai pasangannya, apakah sebagai pacar atau suami, yang mana itu kan memang butuh ini juga ya, pasti ada konflik batin gitu kan, antara nerima apa enggak, apalagi sampai mau menjalani, apalagi sampai mau menikahi begitu. Itu kan ada proses-proses yang itu tidak mudah. Setidaknya kita bisa menghargai proses itu begitu. Karena memang kalau kita hanya melihat dari sisi-sisi yang terkotak-kotak tadi, akan ada yang lebih cantik, akan ada yang lebih ganteng, akan selamanya seperti itu. Selalu ada yang lebih cantik, lebih ganteng, apalagi sudah di zaman yang sebegitu modernnya ini ya, kita tidak perlu keluar sana, kita hanya bisa buka Instagram, TikTok tuh udah lihat banyak banget ya yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih sempurna begitu. Tapi sikap bersyukur bisa memberikan kita penguatan terhadap pengendalian diri itu. Kalau kita bersyukur, kita merasa cukup begitu, bahwa ya udah ini saja pasangan kita dan saya sudah sangat bahagia begitu kan. Karena emang dalam konteks tema ini memang tidak ada pembenarannya teman-teman. Ada orang yang pinter itu ada yang selingkuh, ada orang terdidik tuh selingkuh, ada artis yang sudah kaya selingkuh. Bahkan yang lebih sensitif ya, ada orang yang kayak kelihatan taat dalam beragama itu selingkuh begitu. Jadi tidak ada ininya memang. Makanya tadi di awal kita bilang bahwa semua orang sebenarnya punya potensi untuk ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa untuk itu tidak terjadi kepada kita dan pasangan kita atau bahkan sahabat-sahabat kita begitu. Karena setidak-tidaknya selingkuh itu tanpa kita menghakimi teman-teman ya, itu kan merendahkan value pasangan kita yang sebelumnya. Bukan merendahkan, tapi mungkin mengurangi gitu kan. Karena ketika kita punya satu pasangan, barangkali mungkin kita punya perceived value yang 100 gitu kepada pasangan kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi ketika kita sudah melakukan perselingkuhan, itu secara tidak langsung kita merendahkan nilai dari pasangan kita yang sebelumnya itu. Jadi tanpa harus menghakimi begitu kan, itu memang hal-hal yang harus kita kendalikan, sebisa mungkin dijauhkan dari kita. Dan semoga sharing beberapa poin yang bahkan mungkin hanya dasar-dasar aja dari kita, itu bisa memberikan kita evaluasi begitu kan, evaluasi atau mungkin pelajaran supaya kita bisa dijauhkan atau bisa menjaga diri kita dari perselingkuhan. Oke, gitu aja teman-teman respon dari saya tentang perselingkuhan tadi ya. Kalau teman-teman mau diskusi dengan kita sediakan komen, nanti kita akan balas satu persatu teman-teman di bawah ini. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat.